makanan. Contohnya di protein nabati seperti tempe, tahu, bayam, dan lain sebagainya. Dan di protein hewani seperti daging dan ikan. Di mana kita ketahui bahwa lipid digolongkan dalam 4 jenis, yaitu lipid sederhana, lipid gabungan atau biasa disebut dengan kompleks, derivat lipid, dan etil alkohol. Lipid yang paling sederhana disebut dengan asam lemak, triasil gliserol, diasil gliserol, dan monoasil gliserol. Ada juga disebut dengan wax yang biasanya ada di dalam lemak kolesterol. Trigliserida terdiri atas gliserol dan asam lemak. Selanjutnya yaitu tipe-tipe dalam makanan. Di dalam makanan ada trigliserida, mengandung sebanyak 95% lemak dari makanan kita. Ada juga fosfolipid, ada juga kolesterol. Selanjutnya yaitu tipe-tipe asam lemak. Yang pertama, lemak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang baik untuk tubuh, yang tidak baik untuk tubuh kita. Jika dikonsumsi terus-menerus atau berlebihan, bisa menyebabkan kolesterol atau tekanan darah tinggi. Lemak jenuh biasanya berasal dari daging hewan dan kulit hewan, dan juga dari produk-produk susu, mentega, dan ada juga dari tanaman seperti minyak kelapa. Yang kedua yaitu lemak tak jenuh. Biasanya bersifat sehat, bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita, misalnya seperti minyak zaitun dan avokado serta coklat. Adapun beberapa jenis makanan dan minuman yang tertera pada studi kasus yaitu daging, hati jeroan, coklat hangat, minyak zaitun, dan jus alpukat. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan jenis-jenis makanan dan minuman yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu daging. Daging memiliki kandungan lemak jenuh sehingga termasuk dalam lipid sederhana. Yang kedua yaitu hati jeroan. Hati jeroan di dalamnya memiliki kandungan lemak jenuh sehingga termasuk pada lemak sederhana pula. Dan yang ketiga yaitu coklat hangat. Coklat hangat di dalamnya memiliki kandungan lemak tak jenuh sehingga termasuk pada lemak sederhana. Yang selanjutnya yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun di dalamnya juga mengandung lemak tak jenuh sehingga termasuk pada lemak sederhana. Dan yang terakhir yaitu jus alpukat. Alpukat di dalamnya juga memiliki kandungan lemak tak jenuh sehingga termasuk pada lemak sederhana. Berdasarkan angka kecukupan lemak menurut Kemenkes tahun 2019, pada perempuan pada usia 16-18 tahun, yaitu kecukupan lemaknya totalnya adalah 70 dengan omega 3 1,1 dan omega 6 11. Kekurangan lemak dari cerita tersebut berdasarkan gejala yang ditunjukkan pada keponakan mahasiswa A yang menjadi sangat kurus, mukanya seperti orang tua, dan belakangan diketahui buta senja. Nah, buta senja merupakan gejala yang ditunjukkan pada penyakit marasmus kwashiorkor, merupakan kombinasi gejala dari marasmus dan juga kwashiorkor. Jadi makanan yang dikonsumsi harian tidak banyak mengandung zat gizi utama seperti energi dan protein yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan normal. Jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya buta senja. Nah, buta senja adalah manifestasi lain dari siroptalmia atau mata kering, termasuk kerusakan kornea mata dan kebutaan. Siroptalmia muncul akibat terjadi kekeringan pada selaput lendir dan selaput bening kornea mata. Dalam hal ini terjadi kekeringan pada selaput lendir atau konjungtiva dan selaput lendir kornea mata. Kekeringan berlarut-larut menyebabkan konjungtiva menebal, berlipat-lipat, dan berkerucut. Pada konjungtiva tampak bercak putih seperti busa sabun atau bercak bitter. Pada cerita tersebut ada dua gejala penyakit yang diakibatkan karena kelebihan lemak. Yang pertama yaitu mahasiswa A mengalami kelebihan lemak karena dia tampak overweight atau kegemukan dan perutnya terlihat buncit. Apabila mahasiswa A kelebihan lemak, maka akan berpotensi terkena penyakit obesitas karena pola makannya yang tidak seimbang. Nah, ada beberapa referensi yang saya dapatkan dari jurnal bahwasanya
Overweight dan obesitas disebabkan karena kebiasaan memakan makanan berkalori tinggi serta menurunkan aktivitas olahraga yang pada akhirnya akan berakibat terjadinya lemak tubuh ditandai dengan peningkatan berat badan. Ini terjadi akibat berlebihnya simpanan trigliserida di jaringan adiposa dan disebabkan oleh ketidakseimbangan antara intake energi dibandingkan kebutuhan. Akumulasi lemak yang berlebihan di dalam jaringan tubuh yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, dan beberapa kanker. Yang kedua yaitu paman dari mahasiswa B mengalami kelebihan lemak sehingga terkena penyakit jantung koroner. Nah, ada beberapa jurnal yang saya dapatkan menyatakan bahwa penyakit jantung koroner terjadi karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner akibat penyendapan lemak dan kolesterol sehingga aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Di samping itu, pola makan diketahui sangat memiliki kaitan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Seseorang yang sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak akan mengakibatkan endapan lemak dan kolesterol, mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan di dinding nadi koroner sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung menjadi terganggu. Begitu juga halnya dengan seseorang yang rutin melakukan aktivitas fisik akan mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung koroner karena dengan aktivitas fisik yang rutin akan membuat kadar kolesterol dan gula dalam darah seimbang. Zat gizi dalam cerita di atas yaitu lipid. Lipid termasuk dalam jenis gizi makro karena merupakan sumber utama penghasil energi bagi tubuh. Nah, lipid ini juga diperlukan pada tubuh dalam jumlah yang banyak seperti karbohidrat dan protein. Itulah sebabnya lipid termasuk ke dalam zat gizi makro. Jadi, diet tinggi lemak adalah diet dengan aturan pola makan tinggi, konsumsi lemak, dan membatasi konsumsi karbohidrat. Nah, dampak dari diet tinggi lemak ini diantaranya dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Diet tinggi lemak akan menurunkan kadar leptin yang lebih banyak. Leptin yang semakin rendah akan meningkatkan nafsu makan. Selain itu, diet tinggi lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol total hingga trigliserida serta menurunkan kadar kolesterol. Nah, trigliserida yang berlebihan akan berpotensi meningkatkan kadar LDL yang merupakan faktor risiko terjadinya aterosklerosis. Selain itu, lemak berlebih dalam jaringan tubuh juga dapat memicu terjadinya penyakit jantung, hipertensi, dan kanker. Nah, diet tinggi lemak juga dapat memicu terjadinya akne vulgaris. Sebagaimana penelitian yang dilakukan pada siswa SMK Tanjung Sari, Lampung yang ditemukan hubungan bermakna antara diet tinggi lemak dengan kejadian akne vulgaris. Ini didukung dengan penelitian pada mahasiswa angkatan 2012 sampai 2016 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang didapatkan hubungan bermakna antara diet tinggi lemak dengan kejadian akne vulgaris yang beresiko 3,8 kali lebih menderita akne. Ini terjadi karena diet tinggi lemak akan meningkatkan produksi lemak pada kulit dan memicu bakteri masuk dalam folikel pilosobacea yang mengakibatkan terjadinya peradangan sehingga memicu timbulnya akne vulgaris.